Baik. Menjadi manusia terbaik, menjadi manusia yang beribadah kepada Allah, Allah sediakan petunjuknya berupa kitab suci Al-Quran, dan Allah juga sediakan contoh teladannya untuk kita tiru dalam segala aspek kehidupannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Pas. dengarkan dari dalam qalbu kita, raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk ya dari orang-orang yang selalu diberikan kesempatan untuk ridho bahwa Allah satu-satunya Tuhan kita, bahwa Islam adalah agama kita, bahwa Nabi Muhammad adalah contoh teladan kita, sehingga muncullah dari dalam kalbu kita getar hati yang terindah yang dinamakan dengan bahagia untuk senantiasa istiqamah di jalan Allah, dan kita hari ini saat ini bahagia berjamaah untuk sama-sama membaca ayat-ayat suci tentunya kita menginginkan bacaan kita yang benar, niatan kita yang benar, nanti mendapat pemahaman yang benar, kemudian mengamalkannya benar, dan kita menikmati secara benar, dan kita juga ingin menyebarluaskan bacaan ataupun pengetahuan ataupun pelajaran yang sudah kita dapat dan kita nikmati dengan benar ini kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kata Rasul, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bapak Ibu sudah merasakan belajar Al-Qur'an nikmatnya. Kalau sudah merasakan pasti selalu ingin mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama. Gak mungkin orang yang senang melupakan sesuatu begitu saja. Yang namanya disenangi itu biasanya akan digandrungi, kemudian akan diminati, dan pada saatnya akan ingin bersama-sama berada dalam keadaan yang hal tersebut dialaminya atau berupa kenikmatan tersebut. Yuk pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung Jawa Barat hadir semuanya di sini, kiri kanan lengkap ya, depan dalam keadaan segar bugar sehat walafiat dengan suasana Kota Bandung yang segar bersih. Mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih untuk tetap dalam keadaan sehat walafiat, beramal soleh, dan tentunya kalaupun kita diwafatkan inginnya husnul khotimah. Kalau sudah meninggal nanti kelak di akhirat mendapatkan surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Juga di Saung Tahfidz Al-Quran yang sudah tersambung di Bandung, ada di Cipamokolan, Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga, di Bojong Soang, Saung Tahfidz Al-Quran, Kang Irwan Fikri bersama keluarga, Saung Tahfidz Al-Quran di Sumedang, Elis Yuliati bersama keluarga, Saung Tahfidz di Sukaraja, Tasikmalaya, ya, Yulianingsih bersama keluarga, dan juga yang lainnya yang belum tersambung dan yang mendengarkan baik langsung ataupun tidak langsung dari rekaman yang sudah disampaikan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, dan kita hidup ini memberikan manfaat kepada sesama, diberikan umur panjang, disolehkan amal. Karena kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas mangkola umuruhu wa hasuna amaluhu. Ingat-ingat Bapak Ibu semua ya, karena apa? Kalau kita ingin menguji hidup kita, ujilah dengan manfaat. Apakah ini bermanfaat atau tidak? Kalau tidak bermanfaat, cukup untuk diri sendiri. Ya, kalau bermanfaat, mari kita sebarkan. Dalam sisa umur kita juga bermohon ditetapkan beramal soleh, dan amal soleh terindah adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah yang kita bisa hari ini berada di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan.
Pagi hari ini yang akan kita baca yaitu surat Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab di ayat ke-36 ya. Surat Al-Ahzab mulai ayat ke-36. Dimulai dari kalimat wa ma kana. Mari kita dengungkan suara kita masing-masing yang terindah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أرسل الله رسوله أمرا أن يكون لهم هجرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أم ومن يعص الله ورسوله وقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه الناس والله أحق أن تحسن إذ تقول للذي أعصم الله عليه وأنعمت عليه أمسك وعليك زوجك واتق الله ويخفي بنفسك ما الله من دين الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج فلما قصر الليل منها أصر وزوجناها لكي لا تكون على المؤمنين خرجوا في أزواج لا أدعيائهم يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا
وزوجها لكي لا يكون على مؤمنين وقالوا في أزواج أدعيائهم إذا خذوا منهم وكان الله مفعولا. وكان أمر الله وكيلا ما كان النبي من حرج فيما فرض الله له. ما كان على النبي من رجل فيما فرض الله صدق الله بالذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الله كفى بالله كان حسيبا محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كان محمد أبا رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Ditandain Bapak Ibu ya, kita baca berulang 3 kali karena ayat ini penting untuk menjadi dasar dalam keyakinan kita. Surat Al-Ahzab ayat ke-4. Kita lanjutkan.
Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Fasabbihu bukratan wa asila. Wassabihuhu bukaratan wa Walladhi asili. yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minad dhulumati ilan nur. Huwaladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal zulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ya yunuhum yauma yakunahu salam. Kalahum ajran karima. Ad wa adalahum ajran Ya kabir. ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhira. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Da'i wadda'iya ilallahi bi'idnihi wa syirahan وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Wabashiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. Fala tuti'il kafirina wa munafiqina wada adahum wa tawakkal 'ala Allah. وكفى بالله وكيلا. Kafa billahi wakila. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوها طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا صدق الله Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita sudah selesai membaca surat Al-Ahzab sebanyak berapa ayat tadi Bapak Ibu? 14 dari ayat ke-36 sampai ayat ke-48. 49 ya sampai 49 14 ayat dengan menges-menges banyak dehem. Alhamdulillah masih hidup Bapak Ibu ya. Banyak orang yang sudah tidak bisa baca Quran karena sudah mati dan mereka ruhnya ingin kembali ke dunia, ingin belajar Al-Quran, ingin baca Al-Quran, ingin paham Al-Quran, ingin mengamalkan Al-Quran, ingin menikmati Al-Quran, ingin menyebarluaskan Al-Quran. Karena ternyata katanya Bapak Ibu ya jangan bilang-bilang ya. Bilangin sama orang lain tapi jangan bilang-bilang. Ini rahasia. Orang yang biasa membaca Al-Quran di waktu hidupnya, maka di alam barzahnya, di kuburnya akan menjadi penerang, akan ada lampu. Insya Allah. Mudah-mudahan Ibu sok sanajan bari daham dehem loba salahna ya. Mudah-mudahan lampu nanti atau berenang reprai gitu Ibunya. Kamu Pak Dede mau udah baca anak halus langsung gitu ya lampunya teh moncorong itu nyapa teguhnya anu belang betong jeung anu bacaan susah berenang lumayan lah masih aya lampu caang caang ini punya lembur caang burung parempu ya. Nah, mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan nilai ibadah, nilai amal bagi kita masing-masing dan nanti kelak akan menjadi penerang di alam yang ketika itu alamnya gelap gulita, yaitu ketika di alam barzah, di alam kubur dan di alam akhirat di saat hari kiamat. Konon kabarnya Al-Quran ini akan menjadi cahaya penerang. Masya Allah. Mudah-mudahan Bu ya. Mudah-mudahan terangnya terang benderang. Buri cak buri nong. Bunya itu melempem. Itu remang-remang. Bu ya. Nah, yuk kita niatkan di dalam kalbu. Mudah-mudahan Allah menerima bacaan kita yang benarnya. Dan kita juga jangan lupa memohon kepada Allah untuk mengampuni bacaan kita
tentang Al-Quran ini yang salahnya. Dan kita berharap Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang salahnya mohon diberikan petunjuk untuk mampu menjalankan menjadi benar, dan tentunya diampuni yang sudah dilakukan itu, dan ditingkatkan semangat kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-terusan belajar Insyaallah sudah bergabung juga dari Cirebon, Irin Tiani dan Ibu Hilda Martina, dari Kota Bandung hadir Kang Indra Gunadi dari Radio Kilaif FM bersama. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan meningkatkan kualitas bacaan dan juga sekaligus mempelajari apa isinya, maknanya dari yang sudah kita baca. Surat Al-Ahzab mulai 36 sampai 49 yang selesai kita baca tadi. Kita gunakan kitab tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita dalam memahami yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah Bapak Ibu, saat ini Al-Quran sudah diterjemahkan kepada ratusan bahasa dalam bentuk kitab, ya. Insya Allah yang sudah punya Bapak Ibu kitabnya silahkan dibaca di rumah. Ada yang bahasa Sunda, terjemah bahasa Jawa, ada terjemah bahasa Inggris, ada terjemah bahasa Jerman, ada terjemah bahasa Perancis. Ya, nah, di Bapak Ibu kan ada terjemahan yang bahasa Perancis, ya perapatan Cisayong, ya perapatan Ciamis, ya perapatan Cisokan, ya. Dan tidaklah patut, ini dari ayat ke-36-nya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, Bapak Ibu, Bapak-bapak, laki-laki yang mukmin, insya Allah, amin. Dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah, ya perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah yakin, diberikan keyakinan dan itu dari Allah, maka tetapkanlah dalam kolom kita. Itu yang namanya istiqamah atau teguh pendirian, teguh hati, ibunya. Dan barang siapa mendurhakai Allah, naudzubillah, ya jangan sampai, dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat kesesatan yang nyata. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, ya. Billahi minasyaitonir rajim. Kita berhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh setan yang dibisikkan ke dalam kalbu manusia untuk berbuat sesat. Naudzubillah. Lanjut ke ayat ke-37. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah limpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu. Jadi maksudnya kepada yang sudah menikah, ya, yang sudah Allah memberikan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya. Bapak Ibu punya suami, punya istri, nikmat nggak? Nah, kalau nggak nikmat nggak bakal ayah hajatan, punya malah ayah onangan. Ya. Jadi punya suami, punya istri itu adalah nikmat, dan dirimu juga memberikan nikmat kepada istrimu dan istri juga memberikan nikmat kepadamu. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Disebut tahan itu bukan di penjara, tapi jangan sampai diceraikan. Kalau sudah dinikahi, ya insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Ayah kakehel, ayah nuluwi gelis, ayah nuluwi pilihan, ayah selingkuhan. Tahan, bu, tong diomongkan ke pamajikan. Ya. Kenapa? Allah tahu. Ya. Jadi mun patuku baheula boga kabogo, boga kikineuan, boga mantan, keun tong diomong-omong, geus we eta mah keur dina hate da Allah Maha kuninga tuh buada ngomongin yang seureun ka patuku berarti wawuheun gitu. Nya ka abdi mah da teu wawuheun jadi teu gumujeng nya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya. Siapa Zaid, Bapak Ibu? Anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama istrinya siapa? Zainab. Zainab ketika dinikahi oleh Zaid, gadis apa janda?
gadis. Jadi gadis dan perjaka. Zainab dan Zaid. Ya, sama-sama dari Z, jodoh, cek urang mah. Sami-sami Z, jodoh. Ella sama Edi di gitunya ditulisannya kan sekalian gitu Bu ya. Tapi Ella sama Edi, kan Ede gitu ya. Sama Lilis, Ulis kan itu punya. Ya. Kami nikahkan kamu dengannya supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah, itu pasti terjadi. Jadi Bapak Ibu, peristiwa ini terkait dengan anak angkat Rasulullah namanya Zaid bin Haris yang terkenal sebagai penulis Al-Quran, penulis wahyu. Kemudian dinikahkan kepada Sayyidah Zainab, Siti mencek orang, Siti Jenab. Ya, Siti Jenab teh gelis Bu, gelis dah wewe. Ya, gelis. Terus waktu Rasulullah melamar, kalau di kebiasaan di sana itu Bu, kalau melamar si perempuannya nggak ada. Cuman ayo ngelamar Rasulullah. Bu ngomong-ngomong ke batur, padahal Rasulullah lain ngalamar ke losur, tapi ngaramal ke ngaramal ke anak angkatna nyata ke Zaid bapakna Jenab. Siapa bapakna Jenab Bu? Ya Pak Jenab. Ya Pak Jenab karena namanya Pak Jenab. Dia bapakna Jenab dangu ke kuring Rasulullah rek ngalamar Jenab keur Zaid. Nu kadang aku Jenab mah kan ngalamar Jenab langsung dinikah jadi istri Rasul atau ai barang pas brung dina pernikahan ternyata nu dinikahkeun teh Zaid. Jadi mana teh mungeun Bu, mungeun. Nah, tapi hari tama teu bisa ngalawan. Dan memang enggak lagi teu bisa ngalawan lamun geus jadinya ku bapak teh geus era, geus besok naiknya. Naik. Terus apa yang terjadi? Nikah, pengantin, Bu, pengantin anyar. Nah, begitu pengantin anyar sarente Bu. Sarente. Ya sare atau itu nurutnya. Ceritanya setelah lama Jenab ini ngomong, sebenarnya aku tuh tidak mau dinikahi oleh kamu, sama si Zaid itu ngomong ya. Aku kira yang mau menikahi itu Rasulullah. Jadi si Zaid kan tengena hati, udah mah udah diomongkeun ya, mun aya tengena hati. Jadi mun pada dia tengena hati, tong diomongkeun, pakai we terus punya. Karena diomongkeun ge artinya can buku payu deui pada dia punya. Ya gitu. Tapi kayak gitu pada dia can buku payu deui. Aku menang menggelis dan ngelis dan punya. Jadi kemudian ributlah rumah tangga itu. Akhirnya terdengar oleh Rasulullah dan apa yang terjadi? Disebutkan, lanjutkan ya. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung dari dan pembuat perhitungan. Jadi ketika itu kemudian dibolehkan bercerai, dan ketika sudah habis masa iddahnya kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Zainab ini jandanya anak angkat dinikahi oleh Rasulullah. Boleh nggak Bu? Boleh. Waktu itu geger di Mekah. Karena apa? Wah, disebut Muhammad itu bebeakan namanya anak angkatnya ditanyeraikan, dipitnah habis-habisan. Jadi Bapak Ibu kalau orang yang menegakkan kebenaran jangan lupa pasti akan dipitnah, terutama orang-orang yang nggak suka. Ditiupkanlah, dihembuskanlah macam-macam isu bahwa Muhammad itu nyuruh kepada Zaid untuk menceraikan, kemudian dia ingin merebut istrinya dari Zaid, ya kan gitu banyak ya. Tapi itulah yang terjadi karena apa? Perintah Allah untuk dilaksanakan seperti itu. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.
Jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad ini mentaati. Termasuk disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menikahi ini. Namun Pak Tatang menikahi ini ibu atang daek mah. Wah, lajeng gini tah meniteri pisan meren ini nya gitu ya. Inilah ketetapannya, termasuk menikahi mantan istri, jandanya anak angkat. Diperintah oleh Allah, nikahi Muhammad supaya orang-orang tahu bahwa menikahi anak angkat itu boleh dan anak angkat itu tidak berhak atas waris. Itu Bapak Ibu ya. Atau hentu Bu Siti Zainab atau jadi istri Rasul, naik pangkatnya jadi istri Rasul. Nah, konon ceritanya pada saatnya mau dinikahi nangis tuh Siti Zainab tuh. Nangisnya apa? Kebenaran abdi mah cenah kawin teh jeung anak angkat Rasul. Nah, kemudian sampai kepada Rasulullah dan kata Rasul sampaikan kepada Zainab bahwa nanti kamu akan mendapatkan suami yang lebih baik dari Zainab. Dari Zaid. Ya, Zaid jeung Zainab. Ya, silahkan ibu-ibu bikin novel judulnya Zaid and Zainab. Ya. Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam sekali-kali bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ini tadi yang dibaca berulang-ulang. Jadi Muhammad itu bukan sekali-kali bapak dari seorang laki-laki. Artinya dia bukan hanya seorang bapak, punya anak, tetapi dia adalah Rasul dan penutup para nabi. Ini yang banyak diselewengkan oleh orang-orang yang kafir dan orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah sehingga menciptakanlah ada nabi baru. Yang terakhir di Indonesia nabi namanya Sabu. Nabi Musa deh, kurang suka punya itu balik. Ayah oke nabi Tugimin karena nabi pantas Bu. Nabi itu Nabi gitu ya, itu pantas pisahnya Nabi Musyadek gitu ya. Nabi Dede ada pantas mengesanlah gitunya. Ya. Jadi penegasan kepada kita umat Islam tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang sekarang berkeyakinan, jamaah ya itu kan berkeyakinan ada nabi namanya Mirza Ghulam, sehingga mereka itu nabinya itu setelah Nabi Muhammad, ada nabi yang lain dan mereka kalau ngaji itu ke daerah India, daerah sana Bu ya. Namanya jamaah Ahmadiyah. Itu ciptaan